sebangsa siluman yang dimanfaatkan oleh manusia, dikendalikan oleh manusia untuk melakukan hal yang merugikan seseorang dengan dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Dan yang menariknya, jenglot ini termasuk berada goib tapi nyata gitu. Jadi jenglot ini sendiri itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh seseorang itu karena sifatnya yang goib, bisa masuk ke tubuh seseorang. Tetapi secara sosoknya, bentuknya itu berupa seperti boneka, tapi dia acak-acakan, berantakan rambutnya ya, dan bisa berjalan seperti manusia, matanya merah. Dan kita yang tidak punya indera keenam atau tidak punya kemampuan untuk melihat sosok gaib pun bisa melihatnya. Jadi memang jadi nyata, jadi itu goib dan nyata. Sahabat hati Bunda di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Oci dan Bang Mus. Assalamualaikum. Bunci Channel dengan program barunya yaitu menembus 2 dimensi, yaitu alam goib dan alam nyata. Ini adalah episode ketiga. Kemarin kita sudah bahas masalah pesugihan dan korin ya, jin korin yang mendampingi kita. Nah sekarang kita akan bahas mengenai santet, ilmu santet. Dan sengaja Bunda selalu ditemani dengan Bang Mus, yaitu seorang penggiat supranatural. Supranatural itu adalah kemampuan bisa berinteraksi dengan dimensi di luar dimensi kita, yaitu dengan alam gaib ya Bang. Iya. Nah, jadi dalam kondisi dunia modern seperti ini dengan canggihnya ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, tetap yang namanya ilmu hitam itu sering banget dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya hati yang tidak mau kalah ya. Iya. Entah itu lawan bisnis ataupun tidak suka dengan seseorang dengan cara yaitu memakai santet. Memanfaatkan bangsa yang kasat mata. Nah sekarang ini kita akan bahas mengenai jenglot. Dan ini Bang, jenglot ini kenapa saya tertarik dengan jenglot? Karena ini ada kisah nyata juga nih. Bunda selalu bawakan tentang cerita nyata, dan ini sumber itu bisa kalian lihat nanti di deskripsinya ya. Ini menyangkut seorang pengusaha, seorang wanita yang selama hidupnya sepanjang perkawinannya itu betul-betul diserang terus oleh santet dengan bermacam-macam santet. Dan alhamdulillahnya dia bisa melalui semuanya, termasuk salah satunya adalah jenglot. Kenapa Bunda bahas jenglot? Karena Bunda tertarik. Jenglot ini adalah sosok goib tapi nyata, sedangkan kita bicara 2 dunia, 2 dimensi, alam goib dan alam nyata. Kita sendiri berada di alam nyata, dan bangsa siluman, bangsa jin gitu. Itu ada di alam goib. Jenglot ini cukup menarik. Ilmu hitam, jin ya, sebangsa siluman yang dimanfaatkan oleh manusia, dikendalikan oleh manusia untuk melakukan hal yang merugikan seseorang dengan dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Dan yang menariknya, jenglot ini termasuk berada goib tapi nyata gitu. Jadi jenglot ini sendiri itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh seseorang itu karena sifatnya yang goib, bisa masuk ke tubuh seseorang. Tetapi secara
sosoknya, bentuknya itu berupa seperti boneka, boneka, tapi dia acak-acakan, berantakan rambutnya ya, Iya, dan bisa berjalan seperti manusia, matanya merah. Dan kita yang tidak punya indera keenam atau tidak punya kemampuan untuk melihat sosok gaib pun bisa melihatnya. Jadi memang jadi nyata. Jadi tuh goib dan nyata ini yang menarik perhatian. Makanya sekarang ini kita akan bahas masalah jenglot itu ya. Jadi itu katanya kalau jenglot, kita bisa lihat jenglot kan matanya merah tuh, nggak Iya. boleh dilihat matanya. Oh ya, itu bisa nyedot daripada darah. Sebab kalau jenglot itu minum makanannya darah. makanannya darah. Coba bayangin Kalau gimana? yang punya jenglot biasanya yang sudah dibuktiin, dinyatain itu pasti mukanya ditutup Oh, pakai kain putih. Sebabnya kalau mukanya dibuka lihat orang itu langsung nyedot. Orang itu dari matanya itu. iya. Bayangkan gimana kan, penasaran kan cerita tentang jenglot ini. Kebetulan memang Bang Mus ini punya pengalaman dan pernah menangani jenglot ya, Ya, pernah menangani jenglot. Jadi jangan di skip, nonton terus sampai selesai karena ini bisa menjadi informasi untuk kalian. Bang, terusin Bang, gimana jadi jenglot itu sifatnya gimana? Mungkin kan banyak yang belum tahu, saya sendiri belum tahu, hanya dengar ceritanya aja. nah, kalau jenglot itu, jenglot sama Batara Karang atau sebut BK itu beda. Batara Karang tuh apa Bang? Kalau Batara hampir sama jenisnya, cuman bedanya di caling. Caling itu? Giginya itu ada calingnya kalau jenglot. Nah, jenglot itu maaf Bang, asal jenglot itu apa? Memang sudah ada makhluk jenglot itu atau gimana? Sebenarnya sudah ada siluman, maksudnya yaitu timbul daripada perilmuan. Manusia yang mempunyai perilmuan Batara Karang Ya. itu matinya tidak diterima di bumi, maka bakal mau sempurna zaman dulu ya. Kalau dia matinya mau sempurna, kudu dilempar ke laut. Sebab kalau di laut badannya, raganya dimakanin ikan. Oh jadi gini, manusia yang mempunyai ilmu Batara Karang, meninggalnya tidak diterima oleh bumi, betul. dia jadi jenglot gitu. Iya, lama-lama dia kan kecil. Oh makin mengecil, Iya. jadi jenglot. Paling kalau orang yang biasanya banyak cari itu yang 6 cm. 6 cm. Iya. Taunya dari mana Kan ukurnya? diukur Ibu. Diukurnya dari mana kan nggak kelihatan. Udah, misalnya kalau orang itu bisa Orang yang punya- menangkap, nah itu bisa diwujudkan. Siapapun bisa lihat. Oh, 6 cm. 6 cm itu yang bagus untuk dimanfaatin segala hal. Mau bener, mau salah itu bisa. Tergantung manusianya. Tapi tetap semuanya itu ada sebab dan akibat. Kalau misalnya kita manfaatin dia, sebetulnya dia juga pengen sempurna. Oh jadi dia juga tadinya manusia yang Betul. tidak diterima oleh bumi jadi jenglot. Betul. Sebetulnya pengen sempurna, Mau sempurna. tapi dimanfaatkan oleh manusia. Betul. Gitu. Makanya kalau orang yang manfaatin jenglot itu yang tidak bisa nyempurnain, maka akan makan pada dirinya dia sendiri suatu hari. Oh, jadi misalnya nih saya memanfaatkan jenglot, saya punya kemampuan nih mengendalikan jenglot. Lalu saya akan berjanji sama si jenglot, saya akan bikin kamu sempurna gitu. Tapi ketika saya nggak berhasil menyempurnakan dia, saya yang akan taruhannya nyawa untuk diri saya. Iya. Begitu. Itu memang sudah perjanjiannya. Sudah perjanjiannya. Gitu. Oh jadi jenglot tuh mau melakukan apa aja, tapi tolong bantu saya menjadi sempurna. Betul. Sebenarnya begitu jenglot. Kalau kita bisa memahami dan mengerti, makanya apa yang kita mauin dia akan kasih. Nah tugas si jenglot ini apa? Tugasnya sebenarnya tergantung manusianya. Oh gitu. Nah ini kan cerita nih Bang, yang cerita tentang pengusaha ini kan, yang sepanjang hidupnya disantet terus salah satunya sama jenglot. Jadi katanya dia menyampaikannya saya digigit jenglot katanya. Betul. Badannya tuh artinya digigit, Iya. sakit gitu atau gimana? Nah, kalau digigit kan seharusnya nggak kelihatan, Iya. ya kelihatan. Tapi kan ini nggak kelihatan, berarti kan goib. Nah itu sifatnya angin, biasanya dimasukin ke dalam tubuh.
melalui angin. Maka dia akan bersemayam di dalam tubuh kita, yaitu menggigitin, bikin kita rasa sakit. Jadi bikin gak berdaya gitu. Betul. Ya. Itu dikirim sama seorang yang gak suka sama kita gitu, Betul. atau suka dengan seseorang. Betul. Gitu. Nah, jenglot itu biasanya sebelum disuruh tuh dikasih minum darah dulu. Kebanyakannya. Sebelum disuruh dikasih minum darah dulu. Iya. Gitu. Ibaratnya sebagai buruhnya. Darahnya apa itu? Darah manusia. Kita misalnya beli di PMI. Oh bisa itu? Bisa. Apa yang dia mau ya, apakah darah O, apakah darah AB. Oh sesuai permintaan si jenglot? Iya. Gitu. Karena semua itu ada suatu perjanjian. Itu minumnya dia benar-benar minum kayak manusia? Diminum atau habis. kayak gitu? Habis. Dengan tapi secara makannya kita nggak bakal kelihatan, dia disedot. Langsung habis aja. Itu piring bersih. Oh, Kalau gitu. iya. Karena sifatnya sifat angin, disedot sama dia. Gitu. Oh jadi kalau untuk seseorang yang dikirim, jadi jenglot itu bisa dikendalikan untuk membuat seseorang sakit juga ya? Bisa. Lemah gitu. Betul. Untuk penjagaan rumah juga bisa. Penjagaan rumah? Iya, tapi kan tetap aja ada efeknya. Efeknya? Karena segala sesuatu pasti ada imbalannya di suatu hari, ya kan? Sekarang ibaratnya kita bekerja, digaji, nggak digaji, mendingan mana? Kan digaji. Iya. Kalau kita nggak digaji, kita juga nggak mau bekerja. Dia pun sama, ada perjanjian. Cuman kadang-kadang manusia itu nggak sadar, karena pengennya benar sendiri, nggak mau disalahin. Iya. Tapi paling gampang menyalahin orang lain. Iya. Nah itulah, jadi tidak memahami. Makanya kadang-kadang manusia itu salah mengartikan, gitu. Iya. Kebanyakannya hanya benar sendiri. Nah, Bang, kalau misalnya seseorang gitu dikirimin jenglot gitu, cara mengeluarkannya gimana? Nah itu udah berunsur dengan perilmuan. Harus orang yang punya ilmunya. Yang punya ilmu dan punya kuncinya, kunci perilmuannya. Kalau kita mau batin, kita harus lebih tinggi ilmunya daripada jenglot itu. Kalau kita ibaratnya lebih rendah ilmunya daripada jenglot, ya kita taruhannya nyawa. Oh gitu. Iya, sebab kalau jenglot, kalau bangsa begituan, kalau udah disuruh harus kena, tidak boleh tidak kena. Maksudnya udah disuruh harus kena sasaran gitu? Misalnya yang dituju sasarannya tidak ada, itu apa yang di sampingnya? Misalnya ada anaknya, ya hajar anaknya. Yang penting dia melaksanakan tugas. Itu susah jenglot itu mudah didapat atau enggak? Susah gampang. Susah bagi orang awam. Gampang bagi orang yang sudah berilmu. Yang punya kuncinya untuk menaklukkan. Sebab itu sudah termasuk siluman. Beda dengan jin. Apa bedanya siluman sama jin? Nah gini, kalau jin itu udah dari asalnya jin. Kalau siluman itu ada asalnya dari manusia. Karena sudah ada alamnya. Kalau jin mah ada di alam jin, tapi jenisnya macam-macam kayak manusia. Polisinya ada, RT RW-nya juga ada, rajanya juga ada. Siluman juga begitu, cuma siluman ada dua, yaitu termasuk jenglot, itu termasuk siluman. Termasuk siluman karena tadinya dari manusia. Betul. Ya. Nah itulah, jadi siluman itu kalau yang asalnya dari manusia itu ilmunya waktu dia belajar melebihi daripada kodrat Allah. Udah kelebihan ilmu gitu. Maksudnya terus belajar Betul. gitu. Nah disitulah maka akan meninggalnya itu hilang atau sebut ilm gitu. Kalau yang nggak bener Menghilang. iya taparaga. Makanya kalau di dalam ilmu itu ada ilmu nitis sama ilmu merah. Nah jenglot ini ilmu yang tidak diterima di alam atau di bumi gitu. Nah jenglot juga ada dua. Kalau sudah menjadi jenglot, nah ini
jenglot ini mempunyai ilmu apa? Pada masa hidupnya. Ya, gitu. Dia itu jenglot ini apakah dia Pancasona, apakah dia Lala Rontek? Ada dua. Ada dua, gitu. Kalau Pancasona itu matinya digantung, darahnya tidak boleh netes ke bumi. Kalau netes hidup lagi. Rumit juga ya. Iya. Mesti orang yang paham Makanya ya. kalau kita berbicara masalah ini itu nggak ada habisnya pasalnya. Kalau kita tidak bisa memahami, kita bisa salah pengertiannya. Jadi nanti kita pikirannya jadi pendek, pintas. Nah, cara mengeluarkan jenglot dari tubuh seseorang itu ya pakai ilmu itu ya. Pakai ilmu juga karena sifatnya goib, tapi bisa nyata kalau dinyatain. Yaitu bentuk boneka, tapi dia bisa hidup, bisa berjalan kayak manusia. Jalan kayak manusia. Iya, bisa ngopi, bisa minta ngopi. Bicara enggak ya secara batin ya? Ada suara, Ada suara. tanpa gerak. Kan kita bisa mendengar nanti kalau dia mintanya ke kita. Oh, Kita bisa mendengar. kita pemiliknya. Iya. Maksudnya. Bisa Orang yang mendengar. berilmu, nggak semua orang Oh, bisa. Iya dong, yang berilmu ya karena dia sudah bisa menaklukkan. Gitu. Tapi tetap dia juga mencuri atau nyolong-nyolong ibarat kasarnya kelemahan kita. Iya. Tapi itu jenglot itu termasuk populer nggak? Kalau misalnya orang-orang kan pengen membalas dendam atau membuat seseorang susah gitu kan dengan ilmu hitam tadi, salah satunya jenglot. Nah, jenglot itu sendiri itu sebetulnya populer nggak kalau untuk di dunia santet gitu? Populer, Bu. Cuma Sering dimanfaatkan. banyak, bukannya sering banyak. Tergantung orang ini punya pegangannya apa. Kan gitu. Buat penjagaan diri juga bisa, tergantung orangnya. Oh, Buat narik harta karun juga bisa. narik harta karun. Iya, Oh gitu. betul. Dan makanya semua itu yang mengatur manusia. Tapi tetap ada imbalannya suatu hari. Makanya kalau kita yakin kepada Allah, ngapain kita memanfaatin yang begituan? Lebih baik kita pasrah kepada Allah, kan kita usaha. Lebih murni, lebih bagus, lebih barokah. Lebih barokah ya. Iya, Yang jelas dari Allah ya. Betul. Allah yang maha mengendalikan kita, yang membeli rezeki kita. betul. Jadi kita meminta pertolongan juga sama Allah ya. Betul. Makanya semua itu pun tanpa izin Allah nggak bisa. Orang nyantet tanpa izin Allah nggak bisa nyantet. Nggak bisa ya? Nggak bisa kalau Allah nggak ngizinin. Tapi Allah ngizinin gitu. Ngizinin sebabnya Allah kan pernah berkata, udah diterangin sama Allah. Di Qurannya juga ada. Nih jalan salah tuh begini kata Allah. Kamu mau saya kasih, tapi ada tapinya. Kemudian hari kamu siksanya terima. Jangan kamu nggak nerima. Nih jalan bener tuh begini, saya kasih. Kemudian hari kamu terima nikmatnya. Janji Allah ya. Iya itu janji Allah, karena janji Allah nggak pernah bohong. Bisa kebukti bisa. Jadi berarti santet juga karena atas izin Allah juga ya. Betul, kan dia juga meminta. Sebab Allah kan berjanji, apapun yang minta kepadaku kan kuberi. Apa maunya? Tapi ada sebab dan akibat. Kalau jalan bener ya barokah. Kalau jalan nggak bener ya matinya kayak ikan ngap-ngapan. Kan begitu. Jadi itu mah tergantung manusianya Allah mah. Nah kan ilmu santet tanpa izin Allah nggak bisa. Jadi ini juga ya, kasihan juga ya. Tuh jenglot kalau misalnya nggak ada yang nolong menyempurnakan hidupnya akan terus ya di Terus jenglot. begitu. Sebetulnya dia Itu gini Bang. Kalau misalnya lagi tidak itu berarti jenglot itu dipelihara sama seseorang yang memang memegang ya. Maksudnya bisa mengendalikan jenglot itu. betul. Nah sekarang kalau jenglot itu udah nggak ada tugas misalnya, lagi diam itu tetap harus makan. Harus makan. Jadi dia dipelihara Iya. seperti kayak kita punya burung, seperti Ya. kita punya kucing Betul. gitu. Itu ditidurkan atau gimana?
apa dikandangin atau ditempatin biasanya? Ada tempatnya, Oh, ada tempatnya. gitu. Biasanya dikotakin tapi tidak dipaku. Oh, dikontakin, diletakin aja gitu. Iya, diletakin, disimpan di dalam kotak itu, tapi kotak itu tutupnya tidak dipaku. Oh. Nah, kalau mau makan gimana? Mau makan ya tinggal dikasih. Dia bangun gitu? Enggak. Nggak perlu bangun dia. Kalau dia pengen main ya main. Kadang-kadang di situ hilang. Dia kemana main? Oh, menghilang sendiri di situ. Iya. Main kemana gitu. Nanti Nah, besok kalau mau makan, masukin ke dalam kotak dia gitu. akan ngomong, datang. Bisa kita kayak pemiliknya. Dia datang meminta. Saya mau makan. Misalnya minta darah O, ya Iya. kita harus sendiriain. Kalau enggak ya, Oh, jadi dia minta mau darah D, iya. mau darah A. Iya. Itu dia minta. Iya, kalau dia mau Oh, kopi. mungkin tergantung dari si jenglot itu sendiri. Betul. Kalau misalnya manusia, asalnya kan manusia. Jadi misalnya dulu darahnya O, jadi mintanya O juga. Iya. Dan kita beli di PMI. Iya. Makanya Gitu. sebetulnya kita ini kalau mengerti, kita ini kalau kita mempunyai jenglot, kita itu diperbudak sama dia. Diperbudak. Iya, sama aja. Malam-malam lagi enak tidur, dia pengen ngopi. Oh gitu. Kita harus sendirian kopi buat dia. Kalau nggak dipenuhi? Ya ngamuk, kadang-kadang musik nyala sendiri. Apa aja yang bikin ribut, bikin kita nggak bisa tidur tenang. Gitu. Aduh, bener-bener ya. Makanya kalau kita itu kadang-kadang nggak berpikir ke sono. Jadi sebetulnya kalau kita mempunyai segituan, itu sama aja kita ini diperbudak. Diperbudaknya. Iya, makanya jangan sampai kalau kita itu percaya sama Allah, jangan sampai punya hal-hal yang begituan. Jangan mengambil Gitu. keputusan yang salah ya. Betul. Jalan yang salah ya, itu Betul. udah salah ya. Makanya harus yakin Allah Maha Kuasa, semuanya itu punya Allah, apapun. Apa daya, apa upaya hidup manusia mah. Tuh, lihat itu kata Bang Mus tadi kan cukup jelas ya. Jadi kita harus yakin sama Allah bahwa kita ini nggak ada yang upaya. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Betul. Maha mengendalikan, Allah juga yang Maha berkehendak. Jadi memang kita harus pasrah. Kita serahkan aja sama pemilik kita, sama Allah ya. Iya. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, harus yakin itu. Jangan sampai salah mengambil keputusan karena penyesalan itu datangnya belakangan ya. Betul. Gitu. Seru juga Bang ya. Tang Nah, Jenglot, masih ada lagi yang disampaikan Tang Jenglot? Masih apa udah cukup tuh cerita Tang Jenglot? sebetulnya kalau kita penyampaian itu, kalau yang paham, yang ngerti, itu bisa memahami. Tapi kalau orang-orang awam, itu kadang-kadang membingungkan. Sebab kalau jenglot itu tidak berbentuk satu jenis aja, banyak juga. Ada yang berbentuk lingkaran kayak ular. Oh, jenglot itu nggak bentuk kayak boneka gitu Iya. aja? Jadi kadang-kadang ada kepalanya orang, badannya ular. Kenapa begitu? Ya karena selama hidup manusia itu ngabdinya ke siluman ular. Kasarnya Oh, begitu. jadi jenglot itu menunjukkan identitas dia waktu dia masih hidup. Iya, Karena mempergunain ilmu keilmuannya. jadi jenglot ini kan asalnya dari manusia ya. Iya. Asal muasal jenglot ini dari manusia yang meninggalnya tidak diterima oleh bumi. Jadi jadilah jenglot karena dia berilmu yang terlalu berlebihan, melebihi kodratnya, ya kan? Iya. Jadi misalnya ketika dia masih hidup, dia berilmu ke ular, siluman ular, Nah. misalnya menambah ilmu, kan orang tuh senang berilmu Iya. menambah ke siluman ular. Jadi akhirnya jadilah jenglot yang bentuknya nanti kepalanya manusia, ininya Badannya ular. ular. Iya. Gitu. Tapi itu kalau ini percaya nggak percaya, mungkin orang yang memakai secara logika nggak akan percaya ya Bang. Iya, Tapi nggak masuk ada akal. ya, nggak Tapi masuk memang- akal ya. memang Tapi nyata. nyata ya. Contohnya kayak ilmu pajajaran, orang matinya jadi macan. Itu memang udah ada sumpah dari awal. Ilmunya itu, barang siapapun yang mempunyai ilmu pajajaran itu bakal matinya jadi macan. Emang itu dari sumpah ilmunya. Iya, dari sumpah ilmunya. Jadi Iya. berilmu juga resikonya juga kalau kita terlalu berlebihan juga nggak bagus juga ya. Betul, makanya harus Kita berilmu sesuai kebutuhan kita. Betul, jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak. Ya kalau kita nggak mampu ya udah, jangan kita nggak mampu kita paksain, timbulnya kan jadi kita stres. Gitu. Kayaknya cukup mengenal Allah aja. Ya. Kalau kita mengenal Sang Pencipta kita, Sebab kayaknya Allah paling mah segala ilmu tuh ada. Iya, iya.
tergantung manusianya pengen benar apa pengen salah. Allah kasih Iya. sabab maha Tapi pengasih. resikonya Nah. silahkan tanggung sendiri. Ada Betul. sebab akibatnya, Iya. gitu kan? Iya. Kamu pengen kejelekan, kejahatan, ya saya kasih, saya izinkan, tapi Iya. nanti tanggung resikonya. Iya di kemudian hari. Nah, kamu melakukan kebaikan, ya saya ridhoi. Pak, udah pasti diridhoi. Betul. Tinggal memetik hasilnya. Gitu. Betul. Seru ya bang ya? Iya, kalau kita mengupas masalah perilmuan itu Nggak ada memang habisnya ya? nggak ada habisnya. Tapi memang benar, janji Allah, ucapan Allah bisa dibuktiin, bisa bagi yang mau, gitu. Tapi kalau bagi yang nggak sekedar mau, tidak melakukan, ya sama aja bohong. Jadi Gitu. harus dikupasnya sedikit-sedikit ya bang. Iya, nggak Karena bakal ini semua. kayaknya semalaman kita nggak akan habis ya. Jangankan semalam, sampai napas kita masih ada. Nggak ada habisnya Nggak ilmu ada ya. habisnya kalau masalah ilmu Allah mah. Ilmu Allah luas ya. Iya. Dan kita harus tahu ya. Betul. Gitu. Iya. Seru ya tadi cerita tentang jenglot, ya Allah. Serunya itu kita jadi tahu gitu. Ternyata di dunia santet itu ada istilah jenglot. Saya sih jujur aja sering dengar jenglot-jenglot tapi nggak paham jenglot itu apa. Jadi tadi dijelasin sama Bang Mus. Tapi saya juga baca di cerita tentang ya kisah nyatanya si pengusaha itu. Dia menceritakan di sebuah buku gitu bang, kehidupan dia yang terus-terusan sepanjang hidupnya disantet terus-terusan. Jadi nanti mungkin itu juga nanti Bunda akan bahas tentang pengusaha tersebut. Nah, sepertinya untuk masalah jenglot ini sudah cukup. Kita sekarang masalah jenglot kita tutup dulu ya bang. Iya, karena nggak ada bakalan Nggak ada habisnya ya. Hmm. Nah, makasih ya sudah mengikuti podcast kita. Supaya kitanya tetap semangat, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-temannya juga, ke saudara-saudaranya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita kita yang lainnya, podcast kita yang lainnya. Dan ingat, podcast ini akan ditayangkan setiap malam Jumat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.